dan di ruang keluarga nampak foto pendaki perempuan itu. Iya, itu adalah foto Ratna. Lalu mereka langsung menuju ke halaman belakang dan ibu itu menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat misteri, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor dari sahabat misteri kita, sebut saja namanya Jali dari Semarang. Kejadian ini bermula ketika ia melakukan pendakian bersama teman-temannya, dan ketika itu dia bertemu dengan seorang pendaki perempuan, sebut saja namanya Ratna. Yang ketika itu Ratna ini menitipkan tasnya kepada Jali ini. Ternyata usut punya usut, Ratna ini sudah dinyatakan hilang sejak 3 tahun yang lalu. Bagaimana, penasaran dengan kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Berangkat. Kisah ini terjadi pada tahun 2009 ketika Jali dan 6 temannya melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merbabu. Mereka semua ini berasal dari kota Semarang, dan untuk menuju base camp, Jali dan teman-temannya ini menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, sekitar pukul 1 siang, mereka semua sampai di base camp. Sebagian dari mereka pergi mengurus simaksi. Setelah semua beres, mereka siap melakukan pendakian. Dan sekitar pukul 1:30 mereka pun mulai berjalan. Ketika mereka sampai di sekitaran hutan pinus, "Li, pinjem korek gue." Saat itu, Jali membuka tas kecil yang dia bawa. Ternyata korek api dan rokoknya tidak ada di sana. Eyalah, kayaknya rokok sama korek gue ketinggalan di base camp, Ron. Bentar ya. Mumpung belum jauh, gue balik aja ngambil rokok. Ya udah, cepet Gih, kita tunggu di sini aja. Ketika Jali kembali turun menuju base camp, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pendaki perempuan. Dan Jali pun menegur pendaki itu. "Mbak, sendirian aja?" "Ndak mas, saya bareng teman-teman saya," jawab pendaki perempuan ini. "Oh, tak kira dewean." Tanpa percakapan lebih lanjut, akhirnya Jali pun meneruskan perjalanannya menuju base camp. Ketika sampai di base camp, rokok dan korek api masih ada di sana. Setelah mengambil rokok dan korek api, Jali pun langsung kembali menuju teman-temannya. Singkat cerita, Jali sampailah kembali ke tempat teman-temannya menunggu dia tadi. "Li, ada?" "Ada." "Ya wis, lanjut lagi. Ayo." Mereka pun kembali berjalan. Saat itu Bagus berjalan paling depan, diikuti teman-teman yang lain. Sedangkan Baron dan Jali, mereka posisinya di belakang. Jarak dari base camp menuju pos 1 ini treknya lumayan panjang. Tapi untungnya jalanannya datar dan rata. Jadi mereka tidak terlalu capek. Ron, tadi lu lihat nggak? Ada cewek yang mendaki sendirian." "Enggak." "Cewek apaan?" kata Roni ini. "Pas gua balik ke base camp tadi itu, gue berpapasan sama pendaki cewek. Dia jalan sendirian. Tapi katanya dia bareng teman-temannya. Tapi yang gua aneh, gua nggak lihat teman-temannya. Setelah lu turun, nggak ada lagi pendaki yang lewat." "Beneran? Kalau nggak percaya, tanya aja yang lain." Tetapi Jali masih berpikir positif ketika itu. Ya mungkin pendaki itu berhenti dulu untuk nunggu teman-temannya. Tapi kalau dia berhenti, harusnya bertemu lagi dong sama Jali. Tapi Jali tidak terlalu memikirkan itu. Dan dia pun kembali berjalan mengikuti teman-temannya yang lain. Sebenarnya, selama perjalanan mereka pun tidak menemui hal-hal aneh. Hingga akhirnya, ketika sampai di pos 3, Jali dan Barun ini pun terisolir dari teman-temannya. Yang lain teman-temannya sudah di depan, sedangkan mereka masih jauh di belakang.
Semua itu dikarenakan mereka berdua cukup sering berhenti buat sekedar menghisap rokok. "Ron, si Bagus sama yang lain udah jauh tuh." "Ya udahlah, biarin aja. Kan kita mau ngecamp di Sabana 1. Ya pastinya mereka juga di sana." Dan di pos 3 ini sudah banyak tenda yang berdiri. Setelah beberapa saat, mereka berdua kembali berjalan menuju Sabana 1. Jalur dari pos 3 menuju Sabana 1 ini bisa dibilang jalurnya paling berat karena tanjakannya lumayan bisa menggaur lutut. Saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Dan dari bawah lembah, Jali ini mendengar seperti ada suara rintihan perempuan. Loh, itu suara apaan, Ron? Lo denger nggak ya? Suaranya dari bawah. Suara rintihan itu seperti suara perempuan yang kesakitan. Suaranya membuat Jali dan Baron ini merinding. "Ya udah Li, biarin aja. Mendingan sekarang jalannya agak kita cepetin ya. Jangan lambat." Kenapa lu, Ron? Lu takut ya?" "Ya iyalah, gue ngeri takut kalau tiba-tiba ada orang yang ngerangkak dari bawah terus ngejar kita." "Ah, lebay lu ah." Saat itu mereka berdua masih sempat buat bercanda. Hingga akhirnya suara rintihan itu pun semakin terdengar jelas dan juga dekat. Karena mereka berdua sudah merasa terancam, mereka pun mulai mempercepat langkahnya. Hingga akhirnya mereka pun sampai di Sabana 1. Sesampainya di Sabana 1 ini, Jali dan Baron pun langsung mencari tendanya Bagus dan teman-teman mereka. Mereka cukup kebingungan karena begitu banyak tenda yang berdiri di sana. Lalu, "Jali, Li, Ron," terdengar suara Bagus memanggil mereka. Itu si Bagus tuh. "Oi, Gus, lu berdua lama banget sih. Sorry. Tadi gue sama Jali diganggu sama suara aneh, Gus." Udahlah, gak usah ngarang lu. Ya udah, tenda gue di sana tuh. Kalau teman-teman yang lain di sebelah sana agak jauhan dikit. Soalnya udah penuh sama tenda yang lain." Dan akhirnya mereka pun menuju ke tempat tendanya Bagus. Setelah sampai di sana, Jali dan Baron pun mendirikan tenda tepat di samping tendanya Bagus. Sedangkan tenda teman-teman mereka agak jauh, tapi masih bisa terlihat dari posisi tendanya Bagus. Singkat cerita, selesai tenda didirikan, Jali dan Baron pun langsung memasak dan setelah itu mereka pun makan. Dan sambil makan, Baron menceritakan kepada Bagus tentang kejadian yang barusan mereka alami tadi. Dan ketika Baron bercerita, tiba-tiba, Mbak, Jali memanggil seseorang. Ketika Baron menanyakan siapa yang Jali panggil, Jali menjawab kalau itu pendaki perempuan yang berpapasan ketika dia tadi hendak menuju base camp. Tadi Jali memanggil perempuan itu dan dia menoleh dan melemparkan senyum ke arah Jali, Baron dan juga Bagus. Tapi perempuan itu tidak berhenti. Dia terus berjalan. Sebenarnya Baron ini merasa aneh dengan pendaki perempuan itu. Tapi karena sudah mulai mengantuk, jadi Baron pun tidak ambil pusing. Dia memilih untuk segera tidur. Sebelum tidur, Bagus mengingatkan kepada Jali dan juga Baron kalau summit akan dilakukan besok pada pukul 3 subuh karena teman-teman yang lain ingin menyaksikan sunrise Gunung Merbabu. Dan setelah itu, Jali dan Baron pun masuk ke dalam tenda mereka. Sementara Bagus di tenda yang berbeda. Singkat cerita, Baron sudah tertidur sedangkan Jali masih terjaga. Dan entah apa yang terjadi dengan Jali, sebenarnya dia sudah sangat mengantuk. Tapi matanya tidak mau terpejam. Jali pun mengeluarkan MP3 playernya yang dia bawa, lalu memasang headsetnya di telinga. Belum sempat dia menekan tombol play, tiba-tiba dari arah luar tenda terdengar ada suara. "Permisi." Suara itu terdengar sangat jelas. Jali ragu antara mau membuka tenda atau tidak. Lalu, "Udah, buka saja." terdengar suara Baron yang menyuruh Jali untuk membuka pintu tenda. Tapi ketika dilihat saat itu, Baron masih dalam keadaan tertidur.
Jali semakin ragu untuk membuka tenda. Dan tiba-tiba, Baron yang semula tidur, kini sudah ada di posisi duduk. Lalu dia merangkak ke arah pintu tenda dan membuka pintu tenda. Setelah pintu tenda dibuka, Baron kembali ke posisinya. Dia kembali tidur. Ia bisa dibilang si Baron ini seperti mengigau atau tidur berjalan. Jadi Jali ini merasa heran dengan tingkah si Baron ini. Dan ketika Jali melihat ke arah luar, nampak ada satu pendaki sedang duduk membelakangi dia. Jali itu pun menegur pendaki itu. Dan ketika pendaki itu menoleh, ternyata itu adalah pendaki perempuan yang Jali temui ketika dia ke base camp tadi siang. Dan tanpa ragu, Jali pun keluar dari tenda. "Loh mbak, teman-temannya mana? Kok sendirian aja?" Dan pendaki itu pun berkata kalau teman-temannya ada di tenda. Dia keluar karena tidak bisa tidur dan mencari teman untuk mengobrol. Lalu perempuan ini pun berbicara kepada Jali. "Mas, saya titip tas ya di tenda mas." "Loh, kenapa dititipin di saya mbak?" "Tapi ya udah mbak, sini saya masukin." Sebenarnya Jali merasa curiga karena masih di tempat ngecamp, ngapain dia membawa-bawa tas? Bukannya disimpan di tendanya begitu. Tapi ya sudahlah. Ketika itu kebetulan langit sangat cerah. Bintang juga nampak menghiasi langit. Jali dan perempuan itu ngobrol dan hingga akhirnya tanpa disadari Jali pun tertidur di depan tenda di samping pendaki perempuan itu. Entah berapa lama dia tertidur. Lalu, "Jali, Li, ngapain lu tidur di luar?" Udah mau summit ya Gus?" "Iya, udah jam 3 lebih nih." Teman-teman yang lain pun udah bersiap-siap untuk berangkat. Tidak lama setelah itu, Baron bangun dan dia pun keluar dari tenda. Lalu, "Hai Li, semalam lu kemana? Kok nggak ada di tenda?" "Tahu nggak, tadi pas gua kebangun, gua mau nyariin lu ke tendanya Bagus. Tapi nggak jadi, soalnya aku mendengar suara rintihan itu lagi. Dan suara itu persis di depan tenda kita." "Alah, ngigau kali lu Ron." Jali merasa kalau semalam dia ngobrol dengan pendaki perempuan itu. Sedangkan Baron, dia mendengar suara perempuan merintih di depan tendanya. Ketika Bagus menanyakan kepada Jali di mana pendaki itu sekarang, Jali tidak bisa menunjukkannya. Jali hanya bilang, mungkin dia udah kembali ke tendanya bersama teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain ketika itu sudah mengajak Bagus untuk melakukan summit. Dan akhirnya Bagus, Baron dan teman-temannya pun mulai berjalan menuju Sabana 2 dan akan dilanjutkan menuju puncak Genteng Songo. Tapi saat itu Jali berkata, "Lu pada duluan aja ya, ntar gue nyusul. Gue mau ngisi perut dulu nih, lapar gue." "Ya udah, lu hafal kan jalannya?" "Tenang aja, ini kan bukan pertama kali gue ke Merbabu." "Ya bagus deh." Dan akhirnya Jali pun ditinggalkan sendiri di tenda. Singkat cerita, setelah beberapa saat Jali bersiap menyusul teman-temannya yang lain. Ketika dia akan membawa tas kecilnya di dalam tenda tadi, dia melihat ada sebuah tas. Jali jadi ingat kalau itu adalah tas pendaki perempuan yang semalam ngobrol bersamanya. Awalnya Jali ingin mengembalikan tas itu. Tapi karena Jali tidak tahu letak tenda perempuan itu, jadi Jali pun mengurungkan niatnya dengan harapan nanti akan bertemu dengan pendaki itu lagi di summit nanti. Jali pun mulai berjalan menuju puncak Sabana 2. Lalu Sabana 2 pun terlewati, hingga akhirnya dia bertemu kembali dengan pendaki perempuan itu. Lalu Jali memanggil dan menghampiri pendaki itu. "Mbak, semalam tasnya ketinggalan di tenda saya." "Iya mas, soalnya masnya tidur. Mau saya bangunkan nggak enak." "Oh nggak apa-apa mbak." "Oh ya, mbak mau ke puncak juga?" "Iya mas, saya mau ke puncak nih." "Ya udah mbak, bareng aja ya kita ke puncaknya." Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan bersama. Dan melihat pagi itu suasana langit yang indah sekali,
Jali pun mengambil foto sampai-sampai dia tak sadar kalau pendaki perempuan itu sudah tidak ada di dekatnya. Loh, kemana tuh cewek? Jali pun mencoba mencari dan bertanya kepada beberapa pendaki yang ada di sekitarnya. Tapi para pendaki yang ada di sana, mereka tidak melihat ada perempuan yang berjalan dengan Jali. Bahkan ada satu pendaki yang berkata, "Sebenarnya saya bingung, Mas. Dari tadi saya perhatiin kalau Masnya itu bicara sendiri." Dan mendengar itu, Jali pun mengelak kalau dia tadi itu tidak berbicara sendiri. Dan Jali menjelaskan kalau tadi dia berbicara dengan seorang pendaki perempuan yang entah berasal dari kelompok mana. Dan saat itu Jali pun berpikir kalau pendaki perempuan itu sudah jalan duluan menuju Genteng Songo. Singkat cerita, di Genteng Songo, Jali kembali bertemu dengan teman-temannya. Ia pun langsung menanyakan tentang pendaki perempuan itu. Tetapi tak satu pun dari teman-temannya Jali ini yang melihat. Lantas Jali berpikir kalau pendaki perempuan itu kembali turun karena kelelahan. "Li, perasaan dari kemarin lu ngomong pendaki perempuan, sementara gue sama sekali nggak pernah lihat pendaki perempuan itu." Gue jadi mikir deh, apa mungkin pendaki perempuan itu yang lu ceritain itu bukanlah manusia? Ya nggak mungkin lah Ron, jelas-jelas semalam gue ngobrol bareng dia terus. Semalam lu ngigo apa gimana sih? Pas perempuan itu di depan tenda kita, lu sendiri kan yang bukain tendanya? Hah? Gue yang bukain tenda? Enggak, gue tidur. Pas gue bangun, lu udah nggak ada. Semalam itu, Baron hanya mendengar ada suara rintihan perempuan. Karena hari sudah cukup siang dan di puncak sudah mulai sepi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun kembali menuju ke tempat camping. Sesampainya di Sabana 1, ternyata sudah banyak tenda yang dibongkar, bahkan sudah banyak pendaki yang turun. Jali segera mendatangi satu persatu tenda yang masih tersisa untuk mengembalikan tas pendaki perempuan itu. Tapi lagi-lagi Jali tidak menemukannya. Sebenarnya Jali juga udah menanyakan kepada beberapa pendaki yang ada di sana, tetapi tidak ada satupun yang mengenalinya. Akhirnya Jali pun kembali ke tendanya. "Coba deh lu inget-inget, apa benar semalam itu ngobrol sama orang itu? Apa jangan-jangan lu halu? Atau seperti yang gua bilang kalau pendaki itu bukan manusia?" Tetapi Jali yakin kalau semalam dan tadi pas summit dia itu berinteraksi dengan pendaki itu. Akhirnya Jali mempersilahkan Bagus dan teman-temannya untuk turun duluan. "Gus, lu sama teman-teman yang lain turun aja duluan ya. Gue masih penasaran sama pendaki itu. Jadi gue mau nunggu dulu. Tapi gue janji, sebelum jam 5 gue juga udah di base camp." Bagus setuju. Ketika teman-temannya yang lain sudah pada turun, Jali dan Baron pun masih berada di tempat itu untuk menunggu pendaki perempuan itu. Tapi sudah lebih dari 1 jam, pendaki itu tidak kunjung datang. Dan karena penasaran, akhirnya si Baron pun membuka tas milik pendaki itu. Di sana, Baron hanya menemukan jaket dan sleeping bag serta dompet yang berisi identitas. Mungkin saja pendaki itu udah balik duluan ke base camp dan dia lupa bawa tasnya. Gini aja deh, mendingan sekarang kita turun terus kita cari dia di base camp. Kalau kita tetap gak bisa nemuin orang itu, kita balikin saja tasnya. Ini ada alamatnya. "Oh iya, bener juga ya. Ini ada alamatnya nih," kata Roni ini. "Coba kulihat Ron." Setelah itu, Jali dan Baron mulai berjalan turun. Dan singkat cerita, sekitar 4:30 sore, Jali dan Baron pun sampai di base camp. Di sana hanya tersisa Bagus dan satu temannya yang bernama Yudis. Sementara teman-teman yang lain sudah pulang duluan. Di sana pun Jali kembali mencari keberadaan pendaki perempuan itu. Tapi hasilnya sama saja, Jali tidak menemukan perempuan itu. Dan akhirnya Jali memutuskan untuk mengantarkan tas itu
langsung ke rumahnya. Karena kebetulan daerahnya itu terlewati jika mereka akan kembali ke Semarang. Jadi Jali pun bisa sekalian pulang. Dan pukul 5 sore, Jali, Baron, Bagus, dan juga Roni pun meninggalkan base camp. Dan mereka mulai menuju alamat rumah pendaki perempuan itu. Tidak sulit menemukan alamatnya, karena rumahnya itu tidak jauh dari jalan utama. Dan sesampainya di rumah pendaki itu, nampak ada ibu-ibu yang belum begitu tua. Dan nampak dari kejauhan, sosok ibu itu memandang ke arah Jali dan teman-temannya. Mereka pun mendekat ke arah ibu-ibu itu. "Permisi Bu, maaf Bu, apa betul ini rumahnya saudari Ratna?" Ibu itu hanya terdiam. Lalu dia meneteskan air mata ketika Jali menyebutkan nama Ratna itu. "Bu, maaf Bu, apa yang membuat Ibu sedih? Apa ada perkataan saya yang salah Bu?" "Tidak Dek," kata ibu ini. "Maaf, maksud adik-adik kemari mencari Ratna. Ada keperluan apa ya?" Di sana pun Jali menjelaskan kalau dia ingin mengembalikan tas kepunyaannya Ratna yang tertinggal di tendanya. Jali juga menceritakan pertemuannya dengan Ratna kepada sosok ibunya ketika itu. Dan ketika mendengar cerita dari Jali ini, sang ibu langsung mengajak Jali dan teman-temannya ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan di ruang keluarga, nampak foto pendaki perempuan itu. Iya, itu adalah foto Ratna. Lalu mereka langsung menuju ke halaman belakang, dan ibu itu menunjukkan makam yang ada di belakang rumahnya. "Maaf Bu, maksudnya ini apa ya?" "Ya ini Dek, itu adalah kuburan tanpa jasad punya Ratna." "Hah? Iya, iya Dek, karena 3 tahun yang lalu Ratna hilang ketika dia mendaki Gunung Merbabu, ketika dia mendaki bersama teman-temannya. Dan sampai sekarang jasadnya Ratna ini tidak bisa ditemukan." Mendengar itu, Jali langsung syok dan kakinya langsung mendadak lemas. Dan tanpa disadari, air mata Jali pun keluar dengan sendirinya. "Bu, ini tas Ratna. Saya mau mengembalikannya. Mungkin Ratna menitipkannya kepada saya agar bisa diberikan kepada ibu." Subhanallah, ternyata Ratna memilih kamu untuk mengembalikan ini kepada ibu. Ibu itu pun langsung mengeluarkan semua isi tasnya. Dan ibu itu sepertinya mencari sesuatu di dalam tas itu. Dan nampak ada bungkusan berwarna hitam. Dan ternyata isinya adalah cincin emas. Dan ada sepucuk kertas yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun Ibu. Ratna sayang banget sama Ibu. Ibu sehat-sehat ya. Ibu jaga kesehatan. Ratna cinta sama Ibu. Ratna sayang sama Ibu. I love you Bu." Ibu itu kembali menangis sambil membaca sepucuk surat dari Ratna itu. Lalu sang ibu pun bercerita kepada Jali dan teman-temannya ini. Ternyata Ratna itu hilang 3 hari sebelum ibunya berulang tahun yang ke-50. Dan entah kebetulan atau tidak, 3 hari lagi sang ibu akan merayakan ulang tahun yang ke-53. Oh iya, sekedar informasi, sejak Ratna ini berumur 10 tahun, ia hanya hidup berdua sama ibunya. Dan ayahnya sudah meninggal saat itu. Jali pun merasa kalau tugasnya sudah selesai dan mereka semua berpamitan untuk pulang menuju Semarang. Sebenarnya ketika itu, ibunya Ratna ini menyuruh mereka untuk istirahat sejenak atau menginap 1 malam di rumahnya. Tetapi Jali dan teman-temannya ini merasa canggung dan akhirnya mereka pulang menuju Semarang sekitar pukul 7:30 malam. Dan alhamdulillah mereka semua tiba selamat sampai di rumah mereka masing-masing. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh Jali dan teman-temannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Dan jika kalian suka dengan kisah ini, silahkan tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki pengalaman yang sama dengan Jali ini, silahkan komentar di bawah.
Dan jangan lupa ikuti kisah pengalaman misteri lainnya dan saya tunggu kalian di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.